Haleluya, haleluya. Amin. Kita membuat pilihan Allah. Kita masukkan hati kita untuk memuji Tuhan.
atas doa kami. Baik, kami silakan dulu kembali untuk hari ini. Untuk ada teman kita yang membawakan kesaksian, kami silakan kepada teman kami, Revo. Baik, untuk hari ini, untuk mari kita melanjutkan ibadah kita pada pagi ini. Mari kami undang untuk bangkit kita berdiri kembali. Mari kita mengucapkan pengakuan iman dan suri kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau
hadirat Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-Mu dalam hidup kami ya Roh Kudus. Itu sebabnya baharui hati kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, terus melangkah bersama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepada-Mu. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Puji Tuhan semuanya. Selamat pagi. Baru satu orang yang jawab. Selamat pagi. Selamat pagi. Baru 30 orang yang jawab. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Yesus kita ajaib. Amin. Saudara Tuhan kasih, kita percaya kita akan mengakhiri tahun ini dan bulan yang ke-10, dan 2 bulan lagi selesai tahun ini. Dan terasa, kalau saudara ditanya dari bulan 1 sampai 10 kira-kira apa cerita saudara, saya percaya hampir 30 jam tidak akan selesai karena tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada orang-orang yang sakit tapi Tuhan sembuhkan. Ada orang-orang yang bermasalah tetapi Tuhan memberikan penghiburan. Ada orang-orang yang sudah mulai putus asa, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sebabnya saudara percayalah, setiap tahun, setiap detik, setiap jam, setiap hari Allah kita tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan katakan satu kebenaran firman Allah yang bicara tentang yang namanya kebenaran. Kebenaran ini adalah sesuatu yang hakiki Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi versi manusia, kebenaran itu adalah kebenaran yang menurut dia benar, bukan menurut apa yang Tuhan minta, itu namanya kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ini satu hal yang sangat kita kupas tuntas. Bagaimana pengertian mengakhiri dari tema khotbah minggu pertama sampai minggu keempat, dan akhirnya adalah dikunci, yaitu di kesimpulan minggu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, saudara diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Setuju? Saudara diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena kita layak. Kita diselamatkan bukan karena kita kaya. Kita diselamatkan bukan karena kita mampu, tapi kita diselamatkan hanya oleh korban penebus dosa, itu namanya Yesus Kristus. Kita akan mulai Bapak Ibu saya kasihi. Saudara yang kasihi, perjanjian lama dan perjanjian baru dibagi dengan dua, Alkitab saudara dan Alkitab saya. Kalau Alkitab saudara cuma ada perjanjian lama, berarti saudara kurang harganya setengah, karena perjanjian barunya nggak komplit. Tapi kalau saudara cuma ada perjanjian baru dan perjanjian lama, mungkin kerobek begitu loh. Tapi selain percaya, semua yang hadir hari ini lengkap Alkitab saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga saudara terkasih, kita akan belajar begini. Perjanjian lama adalah kitab yang dibuatkan oleh seluruh tokoh-tokoh Alkitab. Sekali lagi, Alkitab ini terjadi dari dua perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah kitab nubuatan. Artinya kitab yang dimana akan terjadi pada waktu masa yang akan datang, dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Contoh dalam kitab Yoel, Alkitab berkata begini, maka pada hari-hari terakhir maka Roh Kudus akan turun kepadamu, maka anak-anak turunanmu akan mendapat karunia-karunia. Itu adalah nubuatan. Makanya saudara, hari ini banyak orang yang punya karunia seperti itu. Nah saudara kasih, yang kedua, perjanjian lama ini mengisahkan begitu banyak tokoh Alkitab. Dan perhatikan baik-baik, dari tokoh kitab perjanjian kejadian 1 sampai dengan kitab yang terakhir dalam perjanjian lama, semua tokoh Alkitab itu pernah yang namanya melakukan dosa. Apa saudara? Dosa. Saya ulangi, melakukan apa? Dosa. Bahkan yang paling mengerikan, dosa mereka tercatat Bapak Ibu, tidak tersembunyi. Kalau saudara perhatikan kitab perjanjian lama, dosa mereka semuanya dicatat, tidak ada yang tersembunyi. Makanya saudara, banyak orang yang berkata begini, Pak Pendeta, kalau misalnya Daud itu pendosa, Daud itu adalah orang yang jatuh dalam dosa, kenapa kitabnya itu tertulis-tulis saja di dalam Alkitab firman Tuhan? Berarti
ini mengikuti kitabnya orang pendosa. Daud itu adalah sekali dia berdiri, sedemikian juga dia jatuh, Bapak Ibu. Tapi perhatian baik-baik, cuman Alkitab yang mencatat ada 3. Salah satu bagian tokoh Alkitab yang hidupnya berkenan adalah Daud. Padahal Daud adalah seorang pendosa. Ketika kita melihat perjanjian lama, seluruh kitab tokoh itu jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang, saudara dan saya bukan orang-orang yang kebal akan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara dan saya bukan orang-orang yang kebal dosa, karena kita masih manusia. Makanya jangan ada orang yang kita katakan ketika kau diselamatkan itu bukanlah hasil usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi itu adalah pemberian Allah. Pemberian itu adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Makanya saudara kasih masuk ke perjanjian baru. Kira-kira beginilah ya. Mungkin begini, Bapak di surga mungkin mereka apa? Kita lihat nih dari kitab perjanjian dari tahun sebelum awal di bumi dibentuk sampai hari ini, manusia tidak ada yang tuntas untuk hidup dalam kekudusan dan tidak ada yang kebal dosa. Kira-kira menurut kamu Roh Kudus bagaimana? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Maka dikirimkanlah yang namanya Yesus. Mereka rapat karena tidak ada satupun yang lulus dalam dosa. Makanya dikirimlah Yesus yang menjadi korban darah penebusan dosa saudara dan saya. Makanya inti the poinnya Yesus disalibkan bukan karena tubuhnya Bapak Ibu. Tapi Yesus disalibkan, poin yang paling terbesar adalah bicara tentang yang namanya darah. Darah itulah yang sungguh berharga. Makanya kalau dalam kitab perjanjian lama, setiap orang berdosa maka dia harus mempersembahkan yang namanya korban persembelihan darah. Darah itu ditampung maka diberikan kepada imam. Ketika imam membawa darah itu masuk dalam ruang Maha Kudus, maka orang itu ditahirkan kembali seperti bayi, Bapak Ibu. Nah, Bapak di surga melihat hal itu. Makanya dia memberikan anaknya yang tunggal karena dia begitu besar mengasihi kita semua. Jadi ketika korban penebusan dosa Yesus disalibkan, maka Bapak Ibu kasih kita mulai diselamatkan. Sama kayak dari pom bensin, saudara isi pom bensin, maka orang itu akan dibilang berkata, dimulai dari nol ya Pak. Maka saudara dimulai dari nol. Perjalanan Yesus ketika Yesus disalibkan, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis hidup saudara dimulai dari nol. Ketika kapan itu Pak Pendeta? Kapan? Ketika saudara dibaptis. Ketika saudara dibaptis, itu adalah standar saudara dari nol. Orang-orang Protestan mengakui ketika orang belum yang namanya melakukan sidi, maka dosanya masih ditanggung oleh orang tua. Bayangkanlah saudara, kalau misalnya Sebastian bikin salah, maka bapaknya yang terima tanggungan. Kalau Pak Binsar punya 10 anak, berarti 10-10-nya itu dosanya ditanggung oleh Pak Binsar. Bayangkan. Tapi waktu Yesus masuk dan kita semua dibaptis karena oleh baptisan air, maka kita mulai dari nol. Dan itulah keselamatan diterima oleh kita. Masih ingat khotbah tentang Nikodemus? Bagaimana dia bertanya, Tuhan, bagaimana seseorang masuk dalam kerajaan Allah? Maka Yesus bilang begini, engkau harus dibaptis oleh roh dan air. Baptisan roh dan air. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, yang pertama to the point-nya adalah saudara harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itu start point-nya, awal poin saudara ini Yesus. Lalu ketika saudara melangkah dalam kekristenan saudara, ini ya baik-baik. Ketika saudara dibaptis, saudara mulai start berjalan dalam kekristenanmu. Nah, dalam perjalanan itu tidak semulus yang kita pikir. Amin. Makanya jangan ada orang yang sombong rohani. Saya nggak berdosa bohong. Tapi dengerin, dari 10 hukum Taurat, di
Tidak ada satupun yang tuntas melakukan ini. Masih ingat khotbah saya tentang hukum Taurat? Ketika saudara berada dalam hari Sabat, saudara harus cuma punya 50 langkah. 50 langkah. Bangun tidur dari tempat tidur, cuma punya garansi 50 langkah. Lewat 50 langkah, saudara berdosa. Yang kedua, kalau saudara mobil itu, kalau satu hari itu hidup udah lambat, tahan sampai besok. Kecuali mobil saudara keluar tiba-tiba. Kalau dia keluar tiba-tiba, kan ada orang nggak perlu mobil, Bapak Ibu. Iya kan? Gak ada yang perlu misalnya mungkin saja begitu karena lubangnya agak kekecilan begitu dan jarinya nggak bisa masuk, dia bisa lihat, tapi bisa keluar. Memang Tuhan itu luar biasa, kasih kelemahan, amin, tapi dikasih kelebihan. Ada orang saudara yang lubang hidungnya besar tapi nggak bisa mobil. Tapi Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Jadi nggak boleh hari Sabat itu saudara mobil, dosa. Yang kedua, maaf. Pakaian dalam, Bapak. Pakaian dalam hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu tidak boleh sama ketika kita pakai hari waktu hari Sabat. Itu langsung dosa. Jadi sedemikian hukum Taurat itu mengatur seluruh bangsa Israel. Makanya Yesus diutus kepada dunia ini untuk menghapus namanya hukum Taurat dan menimbulkan namanya hukum kasih karunia. Kasih karunia bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi kasih karunia berdasarkan anugerah Allah yang berlimpah-limpah kepada saudara. Makanya Paulus bilang begini, ketika kau berdosa dan engkau datang kepada Tuhan, maka Ia menghapus segala dosamu. Artinya saudara, seberapa sering saudara jatuh melakukan dosa, Dia tetap Allah yang tetap mengampuni saudara. Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah akan membuat saudara ketika kau berdosa. Makanya seorang orang tua, ketika kau melihat anakmu jatuh dalam dosa, mungkin dia bohong, mungkin dia berdusta, mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin mencuri uang kita, bukan otomatis kita langsung begini, kamu bisa pecat jadi anak saya. Tidak ada, Bapak Ibu. Ada disinya begitu, ada disinya begitu. Kalau ada disinya begitu, pas itu dia punya anak si Berlin begitu. Berlin ini ngambil uang dia, Pak, si Tungkir, di rekeningnya 60 juta. Dan sudah ditabung hampir 10 tahun. Tiba-tiba pas itu Tungkir tahu, anaknya mengambil uang 60 juta. Karena 60 juta besar dari tabung-tabung, maka dia bilang begini, sini, kamu saya pecat jadi anak saya. Pasti gak ada orang tua begitu. Semua orang tua, betapapun kesalahan anaknya, tetap akan dikasihi anaknya. Amin. Amin orang tua. Adakah dan saudara akan membuang anakmu ketika anakmu melakukan kesalahan? Tidak ada. Sama Bapa kita di sorga. Seberapa besar pun engkau hari ini sedang mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Ingat, jatuh dalam dosa bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa, maka di situ juga Tuhan akan mengampuni saudara. Contoh misalnya, WLR baru puji Tuhan, oh haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Pulang dari gereja di situ, pintu di situ, karena ada orang mungkin saja turun dan buru-buru disenggollah bapak ini. Akhirnya bapak ini hampir jatuh. Baru WLR dia bilang begini, Pak, punya mata nggak Pak? Sudah dosa. Makanya saudara, kita ini orang yang rentan akan dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, dikirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Makanya saudara, ikut Yesus itu selalu manis. Amin.
selalu manise. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa biar pikul salib tetap manise. Makanya ikut Tuhan itu saudara tidak rugi. Makanya satu-satunya yang menjadi adalah kita, kebenaran kita adalah cuma Yesus, Bapak. Masuk dalam perjanjian baru, tidak ada satupun juga tokoh yang lulus sekalipun Yesus sudah diberikan. Satupun tokoh-tokoh Alkitab, Injil maupun yang pemerintah Injil maupun Nabi maupun Rasul, semuanya tercatat dalam kitab ini bahwa juga mereka melakukan dosa. Tidak ada lulus. Berarti hak otoritas Tuhan, berarti hak otoritas Allah untuk menyelamatkan manusia ada di tangan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa berhak. Misalnya contoh, saya, oh ini masuk surga karena saya lihat dia rajin ibadah, rajin melayani, tidak pernah berbantah-bantah, setia kepada Tuhan. Saya bilang, oh ini masuk surga. Sementara saya lihat jemaat saudara tidak pernah datang ibadah, saya bilang, oh itu tidak masuk surga. Tidak ada satu manusia punya hak untuk mengatakan ada orang yang masuk surga dan tidak. Tapi semuanya itu tergantung Allah kita. Masuk surga atau tidak itu adalah suka-sukanya Allah. Yang kita bisa lakukan sampai hari ini adalah hidup menurut kehendak daripada Bapa di surga. Amin. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, bukan orang yang melakukan tanda-tanda mujizat kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak pula yang masuk dalam kerajaan Allah. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Allah adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa kita di surga. Haleluya. Lewat dari Tuhan ini, saudara pastikan saudara hidup dibenarkan oleh iman. Amin. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan kita. Percaya kepada Yesus, maka engkau menerima keselamatan. Engkau tidak percaya kepada Kristus, maka keselamatan jauh daripada hidup kita. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Alkitab mengatakan begini, saudara. Paulus ngomong kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Berarti Paulus ini ngomong bukan kepada semua orang, Bapak Ibu. Paham ya? Pahami dulu. Alkitab surah, perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik. Dikatakan begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan Allah ialah supaya mereka. Berarti dia ngomong pada satu kelompok orang, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan begini, siapa orang-orang yang diajak oleh Paulus untuk ngomong? Ayo. Tahu saudara jemaat di Roma? Antara jemaat di Roma begini, mereka itu ada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal kepada Kristus Tuhan, bukan Yahudi, Bapak Ibu. Yahudi itu agama juga. Perhatikan baik-baik. Yahudi itu juga agama, Bapak Ibu. Jadi di Israel itu ada Yahudi, ada keturunan yang mengaku namanya Kristen. Nah, Kristen inilah yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Orang Kristen ini tidak banyak, Bapak Ibu. Hanya sekitar mungkin 40 sampai dengan 50%, 45%. Tapi dari pada waktu mereka didengarkan oleh Paulus, sudah tahu 40% itu selalu diancam oleh siapa? Tentara Romawi. Mereka dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Supaya apa? Kalau setiap satu orang yang kenal Kristus, maka di situ mereka akan dimatikan, akan dibunuh. Makanya Paulus ngomong kencang, saudara-saudara, doaku dan harapanku adalah mereka diselamatkan. Siapa mereka itu? Orang-orang tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan. Berarti orang-orang Kristen yang mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah otomatis belum diselamatkan. Sudah belum? Sudah. Makanya Paulus kata mereka diselamatkan. Ayat selanjutnya dikatakan apa, saudara? Sebab ayat kedua, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
tetapi tanpa pengertian yang benar. Tentara Romawi juga ada yang kenal jadi orang Kristen, Bapak Ibu, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran yang sebenarnya. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, dengerin baik-baik, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Satu kesimpulan yang harus kita simpulkan, bahwa tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus. Amin. Tidak ada kebenaran selain di dalam Yesus. Kalau ada seseorang yang berkata saya benar, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah hidup saya kudus, hidup saya sudah benar, maka engkau sudah mengelabui hidup saudara. Makanya Yesus perlu turun kepada saudara. Makanya Yesus ketika dia naik terangkat ke surga, dia bilang begini, aku sudah mengirimkan roh penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat saudara untuk bisa kuat. Roh Kudus itu yang membuat saudara untuk bisa mampu berjalan. Dosa, Roh Kudus ingatkan, kamu lagi dosa. Maka kita bilang, oh Tuhan maafin aku. Lihat, kamu sudah dosa. Itu namanya siapa? Roh Kudus. Jadi kebenaran yang sejati yang kita simpulkan hari ini adalah hanya ada di dalam Yesus. Perspektif manusia dari 100-200 manusia kepala yang ada mungkin, perspektif kebenaran itu ada 200 juga. Kalau saudara perhatikan, pernah nggak saudara lihat nonton Zorro? Itu orang-orang kolonial dulu yang pakai topeng, dia begini matanya saudara. Apakah tugas Zorro? Dia mengambil kekayaan orang-orang kaya, dia curi semuanya, dia pergi dan bagikan kepada orang-orang miskin. Menurut perspektif kita, Zorro ini baik nggak? Baik nggak? Baik. Dari perspektifnya kita orang miskin. Tapi perspektifnya orang kaya, Zorro itu apa? Maling. Karena dia mencuri harta saya. Tapi karena kita ini melihat perspektif cara pandang kita dari orang miskin, maka kita bilang, oh Zorro itu baik. Kenapa? Kita tanpa kerja dikasih 10 juta. Atau saudara 10 juta itu hasil juga daripada orang-orang kaya. Makanya kebenaran itu tidak ada yang tepat selain Yesus kok. Amin. Tangkap sampai sini saudara. Tangkap saudara. Jadi makanya kalau saudara, maaf ya, kalau saya bilang masih ada manusia mengatakan dirinya yang paling benar di muka bumi ini, malaikat bahkan iblis pun ketawa-tawa saudara. Iya, gue aja gitu-gitu banget. Karena kita tidak ada kebenaran yang sejati selain di dalam Yesus. Sekalipun seorang pelacur duduk di tempat ini, maaf saudara, sekalipun seorang pelacur duduk di tempat ini, tidak ada manusia menggagalkan rancangannya dalam hidupnya selain di dalam Yesus. Dengarin baik-baik. Seorang yang berdusta, seorang yang sangat najis duduk di tengah-tengah saudara, tidak ada satupun kita manusia punya hak dia berkata dia masuk neraka. Karena Tuhan punya planning yang luar biasa dalam hidupnya. Perempuan Samaria kurang apa Bapak Ibu, tapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Tapi orang yang dari Kristen lahir gak bikin apa-apa dalam hidupnya, itu yang paling silakan 12. Mengapa orang Kristen dari lahir, tapi dari lahir sampai tua cuma bikin persoalan terus. Tapi ada orang yang baru kenal Kristus 17 tahun dan bahkan sampai 50 tahun baru kenal Kristus Tuhan,
Bukankah Allah juga bisa pakai orang-orang demikian untuk Tuhan pakai untuk menjadi alam yang dahsyat? Tidak ada satu manusia yang punya hak untuk menghakimi orang lain. Dan saya juga bukan hakim yang agung. Saya tidak berhak mengatakan, saya katakan tadi di awal khotbah saya, oh ini masuk surga, ini tidak masuk surga. Tidak ada hak saya. Karena saya juga punya kesalahan, kelemahan yang juga begitu banyak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya punya Tuhan yang maha mengampuni. Amin. Kalau kau jadi orang Kristen, saya cuma bilang begini, saudara. Masuk dalam ibadah. Cuma bisa bilang begini kok. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Tidak ada satu pun yang kita memegahkan diri. Kalau saya bilang bahasa dan bahasa, kita ini sudah sepantas dan selayaknya itu tahu saudara, tengkurap sama Tuhan. Tengkurap. Makanya sikap orang-orang yang di luar Kristen, sikap doanya, perhatikan baik-baik. Dia bilang begini kan, kalau saudara makna begini, artinya apa saudara? Dia membatasi perkataan firman Allah, Tuhan yang disembah. Lalu dia bilang begini, kalau saudara maksud seperti ini, tahu supaya setiap kali dia berdiri ada tangan yang memegang hidupnya. Lanjut rangka yang ketiga, rasa hormat dan tunduk kepada Allahnya. Lanjut yang keempat, saya takut celana syawat. Dia begini, harusnya orang Kristen yang keempat yang paling hebat lagi, jidatnya sampai hitam. Orang Kristen orang begitu. Ada yang sampai sebagian saudara. Makanya saudara, mereka itu selalu sungguh-sungguh ketika mereka beribadah. Tapi orang Kristen, aduh, ngomong kanan kiri saudara, aduh. Coba ngomong kanan kiri saudara, aduh. Ngomong sama kanan kiri saudara, aduh. Yesus, kaulah sahabatku. Otaknya, hari Senin bisnis gue jalan aja. Yesus. Anak muda, dia nyanyi, Yesus, kaulah sahabatku. Aduh, hari Selasa gue menembak dia, terima gak dia? Jadi kadang-kadang kita harus betul-betul meniru sesuatu yang baik. Amin. Ada banyak orang Kristen saudara kita ini kurang sungguh-sungguh sebenarnya sama Tuhan. Makanya kalau kita tahu konsep kita dibenarkan oleh karena Yesus, maka sikap kita itu, saya bilang saudara, terlentang dan terkapar di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita gak bisa, saya bilang saudara, kalau tanpa Yesus semuanya ini masuk neraka nih, masuk neraka. Siapa pendeta yang saudara tahu kebal dosa? Nggak ada. Tadi malam saya hampir marah Bapak Ibu. Hampir marah. Kita siapkan kursi. Kita pikir yang mau datang itu sekitar 400. Saya lihat ke bawah begitu. Gak nambah-nambah. Bayangkan anak-anak muda seJakarta Timur. Saya pulang, saya tanya di depan begitu, kami ngobrol pendeta-pendeta, ada teman ketua kita PW, dia datang sama saya dan kita ngobrol. Ada anak KPA, anak KPW yang datang situ, ketua KPW baru waktu itu tadi malam jadi pembicara. Saya tanya, kenapa
sedemikian rupa yang hadir cuma sekian, saya bilang begitu. Makanya saya bilang saudara terkasih, saya bilang berkali-kali, maaf ini, dan saudara yang menjadi ketua komisi bahkan ketua MK, saya ngomong tegas, kalau jadi pengurus yang benar. Jangan saudara yang justru diurus. Namanya apa? Pengurus. Jadi dia yang mengurusi orang. Jangan justru dia diurus. Kebanyakan orang Indonesia kan gitu. Namanya ketua, wakil ketua, sekretaris umum, tapi justru mereka yang kita urus. Ketua sama wakil berantem, ketua sama staf nggak cocok, bendahara sama wakil nggak cocok. Orang yang ngurusin dia. Saya bilang Bapak Ibu, kalau saudara mau jadi pengurus yang benar. Saudara jangan jadi diurus. Saya bilang berkali-kali, ini pengurus nggak ngurus dengan benar. Saya, saudara, kalau dikasih jabatan, dikasih sebuah amanah sama saya, maaf saudara, saya nggak buang sia-sia. Excellent spirit itu yang saya kerjain. Saya kerja sampai mati-matian. Bagaimana caranya supaya target goal final ini bisa dapat? Maaf Bapak Ibu, tadi malam lu datang ya, Pak. Saya pikir kita udah datang berkat, siapkan kursi di atas. Karena saya tahu kalau Pak Samuel, Pak Ketua PW kasih anggota itu unitnya bisa 1 metro mini Bapak Ibu. Tapi yang datang cuma 2. Ini kita lagi panas GBI, karena tahun depan akan pemilihan ketua BPP, bahkan ketua BPD di daerah. Kita lagi panas. Jadi makanya sudah bermain-main, tapi bersyukur sama Tuhan Gereja Betel Indonesia Pondok Kelapa dan pendetanya tidak neko-neko. Jujur Bapak Ibu, orang tertarik kami berdua untuk suara kami. Kurang apa di gerejanya? LCD sama dengan lighting, saya bilang. Nanti kalau pilih ini, kami akan lengkapi. Saya bilang begini, nggak usah dulu duit, kita bantu dulu. Maaf ya, dia punya janji-janji sementara gerejanya masih ngesok-ngesok gitu. Makanya saya bilang saudara, kita semua di sini jemaat Tuhan harus punya hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak perlu mikir yang lain. Amin. Pengurus-pengurus yang sudah ditunjuk di ketua MK kerja yang benar. Katakan amin. Yang aminnya dikit. Kerja yang benar. Saya juga jadi pendeta yang benar. Jadi pengkhotbah yang benar. Amin. Saudara juga harus jadi jemaat yang pendeta benar, amin. Pengkhotbah yang benar, amin. Saudara harus jadi jemaat yang benar. Mau menangnya aja. Amin. Jadi semua kita harus jadi orang-orang yang benar menurut firman Tuhan. Amin. Kalau nyontek tidak benar, maka jangan nyontek. Nyontek aja saudara, itu artinya apa? Lihat jawaban dari orang lain. Paham saudara? Apalagi kolekte nyontek. Tahu kolekte nyontek? Makanya ada amplop itu, lihat baik-baik. Semua pertama awal kasih masukan persembahan di dalam tas. Enggak secara kebetulan tetangga sebelah lihat 10.000, kegedean 5.000 aja. Persembahan aja nyok. Makanya orang Kristen harus berpadan kepada namanya kebenaran itu siapa? Yesus. Yesus bilang begini saudara. Manakah orang yang lebih dihargai oleh Tuhan, diberkati Tuhan? Orang yang memberikan persembahan banyak
Tapi ada orang yang kedua, dia memberikan korban persembahan orang-orang kaya yang ketika dia menaruh persembahannya begitu dinampakkan di dalam orang-orang. Tuhan bilang begini, orang yang miskin itu yang berhak layak untuk diterima persembahan. Kita menjadi anak Tuhan, ya. Kebenaran standar kita siapa? Yesus. Bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, berapa MK sudah saya jalani kemarin. Satu pekerjaan baik yang tidak bisa dihantam oleh apapun adalah doa. Iblis tidak berhak untuk menahan doa, karena itu pekerjaan baik, Bapak Ibu. Yang kedua apa? Ibadah. Dua pekerjaan baik itu harus kerja terus dalam hidup saudara. Ketika kau berdosa dan hilaf, datang kepada Tuhan. Sampai berapa kali Pak Alkitab katakan pernah lihat Yesus ditanya sama orang lain begini, Tuhan sampai berapa kali aku mengampuni orang? Tuhan bilang berapa? 7 kali. Itu juga yang Tuhan lakukan sama seperti engkau kepada Yesus. Bukan berarti dia dulu kau harus mengampuni 7 kali. Dia selalu dia bilang begini, Tuhan kalau kita salah bagaimana? Mati. Tuhan gak mau begitu. Makanya standar kebenaran orang Kristen adalah siapa? Yesus. Betul kita. Amin. Ayatnya yang ke-5. Baca sampai ayat ke-5. Keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Perhatikan itu baik-baik, ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke dalam jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, amin, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka apa dikatakan? Kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Sekalipun saudara jatuh tergeletak, tidak akan dipermalukan. Manusia cuma bisa menertawakan ketika saudara jatuh dalam dosa dan saudara terkapar-kapar. Tetapi di dalam Yesus kita ditolong oleh Allah. Haleluya. Ayat 11. Karena kasih Allah berkata, ayat ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka yang berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Maka saudara dan saya harus memberitakan Injil itu. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak ada diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Yang pertama, kebenaran kita adalah Tuhan Yesus, dan kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Dan yang kedua, kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang membawa pengharapan. Amin. Karena sampelnya cuma Yesus. Saudara putus asa, sangat salah kalau saudara datang kepada itu. Ketika saudara ada pergumulan, sangat salah ketika kau lari ke tulangmu paman saudara. Tak kayak
Ketika kita putus asa, kita datang kepada Yesus, karena Dia satu-satunya Allah yang benar. Di dalamnya ada mujizat, saudara. Di dalamnya ada jalan keluar. Di dalamnya ada kemenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, yang akan menyelamatkan saudara. Putus asa, datang kepada kebenaran itu. Siapa namanya? Yesus. Ketika kau sakit, kau datang kepada kebenaran yang sejati. Siapa namanya? Yesus. Ketika kau sedang jatuh miskin dan kau membutuhkan pertolongan, jangan datang kepada manusia, tapi datang kepada siapa? Yesus. Karena Dia kebenaran yang sejati. Hari ini saudara, jadikan Yesus satu-satunya juru selamat saudara. Hari ini saudara dengarkan baik-baik, jadikan Yesus satu-satunya tempat penolong saudara yang sejati. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun juga, tapi andalkan kebenaran yang sejati yaitu Yesus dalam hidup saudara. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus engkau bisa mendapatkan tempat perteduhan, Bapak Ibu. Hanya di dalam kebenaran itu Yesus sendirilah yang mampu melangkah ketika ada tantangan persoalan di tengah-tengah saudara, di hadapan saudara. Yesus satu-satunya yang memberikan kekuatan kepada saudara. Hari ini balik kepada kebenaran yang namanya Yesus. Yang kedua, jangan mari kita merasa benar, tetapi Yesuslah satu-satunya kebenaran kita. Jangan menganggap saudara paling benar di seluruh dunia ini, karena kau juga manusia penuh dengan kesalahan dan dosa. Tapi hari ini minta ampun kepada Tuhan, dan kita percaya tangan Tuhan akan merendah hidup saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit dulu bersama-sama. Tenangkan dan teduhkanlah hati saudara pada pagi ini. Kita berkata saudara, kebenaran yang sejati ada di dalam Yesus. Jangan merasa hidup kita sudah benar. Jangan merasa kita sudah hidup yang paling benar dari antara orang lain. Karena kita adalah orang yang rentan akan dosa. Tapi Tuhan mau kita tidak hidup di dalam dosa. Lakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada yang melakukan aktivitas apapun juga selain kita minta khusus datang kepada Tuhan. Tenangkan hati saudara. Yuk, kita datang kepada Tuhan saudara. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penuh, Tuhan penuhiku, Tuhan penuhiku. Kita dari mengatakan sama-sama. Engkau Tuhan yang setia, Tulus selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Saudara kasih, hari ini percayalah kebenaran yang sejati hanya di dalam Yesus. Ketika kau naikkan pujian ini, cuma satu-satunya Yesus saudara dalam hidup kita. Tidak ada kebenaran di muka bumi ini yang standarnya bisa setara dengan Yesus. Saat kita putus asa, ada Yesus kebenaran yang sejati itu. Ada Yesus yang satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pandang Tuhan dan angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, Tulus selalu yang terbaik.
hidup saudara. Allah yang merupakan sumber kebenaran itu akan menyelamatkan saudara. Dia akan menyembuhkan saudara. Dia akan memulihkan saudara. Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Hari ini Bapak saudara datang sumber kebenaran itu. Kita datang kepada Tuhan yang tepat. Kita bukan datang kepada orang yang salah. Dia adalah Tuhan yang setia, yang akan selalu menjadi sandaran dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang menjadi sanggup menjadi sandaran kita, hanya di dalam Yesus. Kalau saudara hari ini membutuhkan dalam hidup saudara, datang kepada sumber kebenaran itu. Engkau datang kepada Tuhan dan tampilkan tanganmu di dadamu pada pagi ini. Dan berkata Tuhan, kalau sandaranku satu-satunya. Engkau berkata Tuhan, kalau satu-satunya kebenaran yang aku percaya. Engkau satu-satunya kebenaran yang sanggup mengubah hidupku. Engkau satu-satunya sumber kebenaran yang sanggup menyembuhkan aku. Engkau satu-satunya sumber yang benar yang kuat yang akan memulihkan hidupku. Hari ini saudara, kedua tangan saudara dan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu yang menjadikan sumber kebenaran yang menyelamatkan aku. Selamatkan Tuhan aku dari pergumulanku. Selamatkan Tuhan dari persoalanku. Selamatkan Tuhan aku dari setiap putus asaku. Aku datang kepada Kau ya Tuhan. Jika Kau orang yang taruhkan kedua tanganmu di dadamu dan berkata, Tuhan, aku datang dan Kau yang menyelamatkanku. Mari datang kepada Tuhan, taruhkan kedua tangan saudara dan punya dari Allah. Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang ku percaya.
bersepadan dengan imanmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, Satu-satunya cuma Yesus. Satu-satunya cuma Dia. Satu-satunya yang ku percaya. satu-satunya
Dan cuma satu-satunya sumber kebenaran kami adalah Tuhan. Jadikan kami terus terikat dan terpaut dengan Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kami yang hari ini memegahkan diri kami, tapi karena Tuhan Engkau kami berharga di mata Tuhan. Bapa, jadikan firman pagi ini Tuhan, di mana setiap langkah hidup kami hanya menuju sumber kebenaran ini. Kebenaran yang hakiki dan sejati cuma di dalam Engkau Yesus. Tidak ada bersatu manusia yang dapat kami andalkan kecuali Engkau Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan kami cuma Engkau Yesus. Yang sanggup memulihkan kami dan memberikan kedamaian cuma Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman pagi ini. Terus Engkau berbicara untuk kami Bapa. Biarlah iman kami hari ini bangkit Tuhan. Iman kami hari ini berkemenangan karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Engkau korban penebusan dan darah Kristus yang sangat mahal, yang menebus hidup kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami selesaikan setiap doa kami. Kami selesaikan setiap apa yang taruh dalam hatiku. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadikan kami jemaat yang terus berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang kita diberkati kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan diberi presentasi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk setiap anugerah kasih setia-Mu. Bahkan kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Setiap firman-Mu Tuhan boleh kami dengar. Dan kami mau Tuhan agar Engkau memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saatnya tiba Tuhan untuk kami memberikan setiap persembahan kami. Mari Engkau berkati setiap kami yang menaruhkannya Tuhan. Ketika kami memasukkan ke dalam kantong persembahan, demikian pula kami menaruh segenap hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan akan lebih dari itu Engkau akan berikan di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap persembahan yang kami kumpulkan itu semua menjadi alat untuk memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap memberikan. Haleluya. Amin.
firman Tuhan kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Dan kita bersyukur kita ada di penghujung minggu di bulan Oktober. Kita percaya kita ada sampai saat ini ada kemurahan Tuhan. Ya, firman Tuhan minggu yang lalu berjudul diselamatkan untuk menyelamatkan. Setiap kita yang sudah diselamatkan, kita siap menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Oleh sebab itu, mari setiap kita yang belum terhisap di dalam mesbah keluarga, ada 12 mesbah keluarga di gereja ini. Mari kita boleh bergabung di dalam mesbah keluarga yang dilakukan ibadahnya setiap hari Rabu dan hari Kamis di jam 7 malam. Demikian. Yang kedua, jemaat yang hadir pada minggu yang lalu adalah ibadah umum sebanyak 89 orang dengan persembahan sebesar 800.000 dan ibadah menara doa ada 28 orang. Jadi saya himbau dari depan ini untuk setiap kita pekerja-pekerjanya Tuhan di tempat ini, kita harus wajib ibadah di dalam menara doa jam 7 malam pada setiap hari Jumat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk setiap umat Tuhan yang mau kita bersama-sama berdoa, kita boleh bergabung dalam ibadah tersebut. Nah, hari ini apakah ada di antara kita yang baru pertama hadir? Boleh bangkit berdiri? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti kita siap untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Nah, untuk yang melayani pada tanggal 6 November 2022, minggu yang akan datang, WL dan singer adalah Ibu Julinda dengan singer Berkat dan Ibu Ruth. Perjamuan kudus Bapak Antonius, Bapak Ibu, Bapak Pinsar, Asir, Ibu Emi, Ibu Hasibuan, Ibu Saurana. Pengumuman Bapak Juniali, tamborin Naomi, Rizky dan Rani, doa syafaat Ibu Renata di mimbar, di bawah didukung ibadah dengan doa yang bersama yaitu Bapak Ibel, Megal, Ibu Suwani dan Ibu Tinor. Demikian pengumuman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri kita pada pagi ini. Mari kita berdiri bersih-bersih. Mari kita bersatu dalam doa sifat kita. Segala puji, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah hamba-Mu sampaikan kepada kami. Benarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah pemelihara kami, Engkau yang melawat kami, Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Biarlah selalu dalam kehidupan kami Tuhan, Kau yang selalu menuntun kami. Yesus Raja segala Raja, Yesus yang kami sembah, Allah yang hidup. Tuhan, tidak lupa kami doa Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman. Biarlah Tuhan dalam pelayanannya, dalam pengembalaan Tuhan, untuk mengembalakan gereja ini Tuhan. Lebih lagi dahsyat Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam pelayanannya. Mari Tuhan selalu senantiasa dalam pelayanan Kau berikan pewahyuan atas hidupnya. Berkati Tuhan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Berkati pekerjaan rumah tangganya, bahkan kemanapun dia melangkah Tuhan. Engkau yang selalu menuntun, memberkati. Tak lupa juga kami doa buat gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kau berikan kesehatan kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah senantiasa juga, biarlah gembala kami senantiasa memberikan Tuhan hidupnya, menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan pelayanan untuk pengembalaan di gereja ini Tuhan. Berkati keluarganya, istrinya, cucu dan mantu, bahkan juga setiap keluarganya untuk melayani Tuhan di tempat ini dimanapun mereka berada. Biarlah terus mereka menjadi pelayan Tuhan yang setia di dalam Engkau. Tak lupa juga Tuhan kami doa buat Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau jamah umat-Mu di tempat ini. Apapun masalah mereka Tuhan, mungkin masalah keluarga, rumah tangga, ekonomi, bahkan juga anak-anak Tuhan, kami serahkan
mereka ke dalam tangan Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan, adik kami Basian mungkin saat ini dalam pemulihan sakit yang terjadi dalam hidupnya, Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Yesus pemulih di dalam kehidupan Basian adik kami yang terkasih, keluarga dari Pak Pinsar dan Bolan. Tak lupa juga Tuhan kami doa keluarga daripada Pak Siagian. Tak lupa Tuhan kami doa buat Pak Siagian, berikan kesembuhan total murni dalam hidupnya Tuhan. Darah Yesus yang memulihkan, bilur Yesus yang menyembuhkan atas Pak Siagian dalam nama Yesus. Dia segenap hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Baik rumah tangga di tempat ini Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, bahkan juga universitas tinggi, biar Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat, marifat dan kepintaran Tuhan. Biar mereka beda dari dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tak lupa juga kami doa untuk gereja ini Tuhan. Apapun visi dan misi dari gereja ini, biarlah Tuhan Kau yang menggenapinya, Kau berkati gereja ini sebagai sarana. Jadikan gereja ini Tuhan mempunyai visi yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan apapun yang ingin kami lakukan konsep dalam gereja ini, mungkin ke depan hari di tahun depan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Urapi rumah tempat ini, gereja ini sebagai sarana untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah orang melihat dan merasakan ada pujian penyembahan di tempat ini, dan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, itu bungkus tempat ini Bapa dengan kuasa darah Yesus. Materaikan tempat ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu Bapa. Tak lupa juga Tuhan kami doa buat pemerintahan kami yang dipimpin oleh Presiden dan Wakilnya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami yang memimpin bangsa ini Tuhan. Mari tanam dalam kehidupan mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Mari berikan kepada mereka hikmat marifat Tuhan untuk memimpin bangsa ini penuh dengan keadilan. Jangan biarkan Tuhan Indonesia terpuruk Tuhan. Mungkin di tahun 2023 ada berita yang tidak enak bahwa akan terjadi resesi ekonomi. Namun kami hanya berpercaya kepada Tuhan dan menaruh kepercayaan kami hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya. Padang gurun apapun yang terjadi mungkin ke depan hari, seperti bangsa Israel 40 tahun, kami tidak mau itu berputar-putar. Biarlah ekonomi Indonesia ini dipulihkan Bapak lewat Presiden dan Wakilnya. Kau taruh kepada mereka roh takut akan Engkau. Biarlah ekonomi ini Tuhan boleh dipulihkan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Inilah Tuhan doa kami, dan kami hanya naikkan di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamba menutup ibadah kami pada hari ini dengan ucapan syukur dan segala hormat bagi Engkau Raja dan segala Raja. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulang dan terimalah kebaikan Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kau. Dalam menghadapkan wajah dalam kehidupan masing-masing, memberikan damai serta sukacita dan penghiburan kepada saudara. Memberikan pintu keluar masukmu, memberikan dalam pekerjaan usaha dan bisnismu, memberikan dalam keluargamu, memberikan dalam sekalimu. Oleh hari besok sampai Maranatha, Yesus menyebut kita semua orang-orang yang percaya kepadanya di awan-awan yang permai. Haleluya, haleluya.